masyarakat yang hari ini aksi ya, sudah membludak. Grupnya Pak Marwan nyampe mana katanya? Tadi baru di tol. Waduh, ketinggalan. Aku nggak mau ini. Ya? Ada apa? Main aja, jalan. Main. Ini nampaknya masyarakat ada di sini. Main aja. Main kemana? Main kemana? Suasana saja. Jalan aja. Tahan dulu. Terus jalan. Jangan berhenti, jalan. Ayo, dulu. Ini yang sering media sosial yang bikin kau perlu mancing kan Pak. Promosi kau perlu mancing mau soal kerja. Lurus. Perlu mancing berapa Pak? Apa kek? Lurus ini. Jalan. Udah jalan. Iya. Lihat. Oh, lihat suruh aja, Pak. Awal dapat. Dukung berdua. Ini usir ini. Ini provokator nih, usir nih. Pulang. Lewat, Pak. Kendaraan nanti saya amankan ya. Masa. Jangan nih lah. Saya diperlakukan seperti ini. Ngerti dia masa. Melindungi saya. Ini melindungi, Bapak ini saya melindungi nih Bapak. Saya dipukul Pak. Saya dipukul Pak belakang. Proses yang mukul. Proses. Gak kelihatan. Proses hukum. Gak kelihatan. Aparat negara sampai dipukul. Proses hukum. Udah. Negara harus benar. Gak jadi masalah udah. Gak bisa begitu Pak Iya, caranya. kan masa Pak. Ya tolong ya. Anda penegak hukum gak melindungi rakyat. Ini saya udah melindungi Bapak. Makanya proses hukum yang mukul. Proses hukum yang mukul. Saya melindungi Bapak. Jadi Bapak jangan seenaknya tidak saya melindungi. Siapa yang seenaknya? Ini saya melindungi Pak, Bapak. tolong hargai Pak. Hargai. Hei, Pak, hargai petugas berseragam. Anda siapa? Bapak kamu motor saya. Mana ini yang tanya? Tandanya mana? Saya tahu. Bapak itu siapa? Bapak itu siapa? Pulang ya. Udah. Besok pulang ya. Udah Bapak ayo Bapak. Jangan pulang kantor. Hei Bapak. Tolong menjual lo. Hei mundur semuanya. Aku mau ngambil mobil terus gimana? Bagaimana sih? Ini saya kok malah di teror ke sini Bapak. Saya ngamanin Bapak. Anda nggak melindungi rakyat. Saya mau ngambil kendaraan, malah saya yang Tapi buang. Bapak mau ambil sekarang silakan coba yuk. Lah ya udah. Silakan ayo Bapak. Bapak biarin. Bang. Kekuatan gimana? Silakan. Oh ya, saya percaya. Kalau ini saya percaya. Udah. Saya percaya. Saya nggak percaya. Waktu saya dicopot, saya sanggup. Silakan Bapak masuk. Silakan masuk. Bukan begini Bapak. Udah saya kawal. Oh, kamu waktu saya lapor ke Kapolri. Bukan. Lesto saya ke Prabowo. Ini Kapolsek ada DDR. DDR saya proses nanti. Saya hafalkan nama kamu. DDR. Udah. Kok kita dilarang mau lewat jalan? Memang negara sudah nggak ada di Republik ini. Tadinya alasannya dengan apa Pak? Nggak tahu mereka. Saya mau balik ngambil kendaraan, nggak boleh ngambil kendaraan.
Tanpa di layar kaca Anda, ya, ribuan masyarakat Banten ingin meminta kembali Agung kembali lagi hak-haknya. Alat tek 'Udah berkurang pegonya. Ini mau live-nya. Hari ini rakyat bersatu, Banten dan seluruh masyarakat bersatu untuk mengusir penjajah Dipik. Tangkap Adili, Jokowi dan Aguan. Ketahuilah bahwa reklamasi yang dilakukan ini hanyalah untuk pemukim-pemukim pindah dari negara Cina. Maka harus ditolak. Tanah kita dirampok nih, lihat. One Kawan TV1. Tanpa di layar kaca Anda, ya, ribuan masyarakat Banten ingin meminta kembali Agung kembali lagi hak-haknya. Alat tek 2. Karena ini masyarakat ini sudah
menyampaikan aspirasi kembali. Setuju siap mendengarkan? Ya, saya adalah anak desa Muncung. Saya asli di Muncung. Kita harus sama-sama bersatu menolak PIK 2. Tolak PIK 2. Tolak oligarki. Saya adalah korban yang tanahnya dirampas oleh mereka. Keluarga saya menangis. Tolak PIK 2. Tolak PIK 2 aja. Saya adalah pribumi, bukan bayaran. Harus ikhlas sama ikhlas. Tidak boleh ada pemaksaan, gaya-gaya Belanda, gaya-gaya pembunuhan sungai, kemudian empangnya tidak produktif sehingga lelah untuk mengelolanya sehingga dijual. Terus sungai-sungai yang diuruk harus dikembalikan lagi. Betul. Mestinya dikeruk kembali. Pertanganku. Ya, laut-laut yang sudah disertifikasi, yang sudah di HGB, dikeruk. Mohon dibatalkan secara hukum. BPN yang terlibat dengan oknum penyerobotan kedaulatan. Adili. Lurah kudu adem tuh. Aparat pemerintah yang berpihak kepada menjajah rakyat. Siapa? Harus dihukum. Berarti rakyat saat ini sedang membutuhkan penegakan hukum di bangsa ini. Tidak peduli siapa itu orangnya, yang bersalah harus dihukum. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Sabar. 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 Menteri dari Muncul. Iya, harus membela rakyat lah menteri. Nah, ini baru nih nona nih. Jangan takut Pak, goyang ada kita di bawah. Ini baru manusia merdeka nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya duduk karena goyang daripada jatuh. Kepada seluruh rakyat Indonesia, rakyat Banten, kami berada di tengah-tengah sawah yang subur, yang sebelah kanan saya sedang digusur dan diuruk oleh oligarki rakus dan menggusur rakyat. Dan ini terjadi di hampir seluruh pantai utara Banten. Kepada seluruh aparat, terima kasih atas pengamanannya. Kami semua hadir di sini untuk masa depan anak-anak bapak-bapak polisi agar masih bisa hidup di negeri ini sebelum digusur oleh para oligarki. Mereka sekarang menuduh kami semua ini bahwa kami yang mengkritik PIK 2 dan PSN adalah orang-orang yang rasis. Padahal siapa sebenarnya yang rasis? Kami kalian gusur, kami kalian usir. Betul. Kami kalian usir dari kampung kami, dan kalian teriak bahwa kami adalah rasis. Dan
tidak sedikit para yang mengaku seakan-akan ulama, mengaku kus-kusan, mahasiswa-mahasiswaan, dan lain-lain, seakan bahwa mereka adalah pembela rakyat. kali. Masa muncul lah. Muncul tak sliding nih ngedek lah. Yang kedua, mereka menuduh kita juga bahwa kita adalah pengganggu stabilitas. Yang mengganggu stabilitas adalah kalian yang Aja kuping menggulu kita. Kalian mengusir rakyat. Buka kasih jalan. Kalian balikan bahwa kami Lon-lon pedido tukang esado. pengganggu stabilitas. Kami tidak akan diam menghadapi kalian. Mungkin kami kelakuan Kocok dua yang pakai. kalah membeli aturan, kalah memberi penguasa, tapi jangan pernah harap bisa memberi kami. Fakta, saya itu ngomong tuh fakta. Yang ketiga, kalian juga menunjukkan bahwa kami adalah Badukan kau lempung kau, drone kau. yang kami asli adalah anti penggusuran rakyat, anti pemaksa yang menjual tanahnya, anti menggunakan preman-preman untuk menakut-nakuti kita. Betul. Saya paham bahwa setiap kampung, setiap RT, setiap RW, setiap desa, kalian sudah bayar preman-preman di sana. Betul. Benar. Orang gede, musuh kita adalah saya mereka. Saya berharap orang-orang kampung tandai preman-preman yang digaji oleh mereka. Pandai koro arang ngireng. Tidak ada waktu lagi berpikir, kawan. Dan ini bukan masalah rasis. Ini adalah masalah persatuan Indonesia. Betul. Kita tidak boleh ada etnis yang tersisihkan di negeri ini. Betul. Hanya karena kelakuan elit, beberapa elit etnis tertentu yang memperalat aparat, yang membayar penguasa, Betul. yang membayar preman-preman untuk mengusir kita. Betul. Preman, orang Saya berharap masyarakat Banten menjadi pemicu perlawanan di seluruh Indonesia. Untuk menyelamatkan negeri ini dari oligarki. Apakah masyarakat Banten bersedia? Kita satukan tekad. sengket kuriku kuatang kumang iya gepukan dawan muda. Oligarki yang sedang menggusur rakyat untuk mengusir mereka. Tetep mang nangis sing duwene. Kedaulatan kepada rakyat. Larang kejutaan. Sore nangis. Seolah perjuangan akan panjang. Saya paham hari ini mereka mengumpulkan para cecunguknya di Pik 2. Betul. Betul. Mereka sedang mengumpulkan itu dan mereka ingin melakukan perlawanan. Betul. Lawan lagi. Dan seluruh rakyat Indonesia pasti menyatakan Betul, Kang. Betul, kalian bener. jual beli. Mobilnya di sana, merubung. Sini, Pak. Kasih jalan. Gotong.
Hidup Macan Kulon! Hidup! Mudah-mudahan Amin, amin, amin. menyelamatkan negerinya. Selama sudah dijual dengan murah oleh Joko Widodo bersama bodyguard. Anda bisa bayangkan lahan sesubur ini dipaksa ke rakyat menjual dengan Rp50.000. Waduh, parah. Dan saya pada kesempatan ini berterima kasih kepada rakyat Banten karena sudah mulai berani keluar melawan. Jadi mari keluar melawan, tidak ada jalan lain atau kita semua punah. Pilihan kita adalah Itu depan. Ini. Ah, nih. Teman-teman semua, saya harap dengan adanya orasi ini kita bisa damai ya teman-teman. Betul. Warga Moncong ya, Mas. Warga Moncong yang notabene Jauh besi Kang. Jawab ya Kang. Besi Kang. Pada baik kita ngomong kene. Jawab Sing orang ngerti translate kok. Bature. warga Moncong yang terkena dampak tempatnya anaknya Bapak Haji Mahfud dalam kurun waktu 2 bulan ini perusahaan saya pribadi ya, kebetulan saya kan petani tambak udang Fanami. 1 bulan 2 bulan ini saya mengalami kerugian dengan adanya pengurukan kali Malang ya. Kami mengalami kerugian sekitar hampir 1 miliar. Dengan tegas saya sebagai rakyat Muncung atau warga Muncung menolak, sekali lagi menolak dan harus segera dibuka. Kang Kolit lang ko si Dipit. Iya, lanjut Kang. Oke, kondisinya semua. Kalaupun tuntutan dari warga tidak dapat terpenuhi, saya menjamin para orasi lebih dari ini yang akan turun. Betul. Ini setuju. Cari yang rambut pirang aja. Kita ingat ya, Yang kita makan, satu Teh. komando. Jangan ada anarkis. Kita boleh berdemo asalkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Setuju? Oke, cukup sekian, kurang lebihnya. Aja ning buri Bu, aja ning buri ning arep ngono. Oke. Buka Kalimalang, Pegel kan, Bang. Orang omongan. buka Kalimalang atau pengurukan yang di Kalimalang itu, sehingga kalau dibuka itu kita tidak terkena dampak banjirnya ya. Kurang lebihnya. Bang, saya Mohon mau maaf. masuk video. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Ya, hari ini kita berkumpul di sini di Desa Muncung untuk menyampaikan pertama kondisi lapangan di sini dan di daerah yang sudah dibebaskan oleh oligarki secara sadis. Yang kedua, setelah menyampaikan kondisi, kita akan menyampaikan tuntutan-tuntutan. Ya, jadi yang pertama, sejak bulan Mei 2024, pemerintahan Joko Widodo dengan didukung oleh sekian lembaga dan pejabat-pejabat negara, kementerian
termasuk juga sebetulnya dari DPR itu sudah membiarkan terjadinya penjajahan. Terjadinya penjajahan di PIK 2 ini. Siapa yang menjajah? Yang menjajah adalah yang dipimpin oleh oligarki trio Joko Widodo, Aguan, dan Antoni Salim. Inilah pemimpinnya. Di bawahnya itu ada sekian menteri, ada gubernur, ada bupati, sampai kepada lurah-lurah. Mereka ini melakukan penyesalan terhadap rakyat yang ada di sini. Karena itu rakyat-rakyat ini kami minta untuk bangkit melawan. Karena penjajahan sudah terjadi dan sampai hari ini penjajahan masih terjadi. Bahwa ada negara PIK 2 dipimpin oleh Joko Widodo, Aguan, Antoni Salim masih berlangsung. Karena itu, kalau Presiden Prabowo menyatakan bahwa akan menghilangkan negara dalam negara, sekaranglah waktunya Anda untuk membuktikan apa yang pernah Anda nyatakan pada tanggal 20 Oktober 2024 yang lalu. Jika itu Anda lakukan, maka rakyat baik yang ada di Moncong, di Banten, dan di seluruh Indonesia akan berada di belakang Anda. Ya, catat itu Pak Prabowo. Kami menuntut Anda membuktikan apa yang Anda ucapkan, bahwa Anda tidak hanya omon-omon. Ya, yang kedua, tanggal 30 Januari 2025 Anda menyampaikan pidato pada hari ulang tahun atau kerjasama TNI Polri 30 Januari, bahwa Anda katakan kalau negara masih ingin eksis, maka TNI Polri harus menjalankan peran menjamin eksistensi negara, menjaga kedaulatan negara, menghancurkan musuh-musuh negara. Jadi karena itu Anda sudah 2 kali menyatakan hal yang sangat diapresiasi oleh masyarakat. Tinggal sekarang buktikanlah omong-omong Anda itu bukan sekedar omong-omong, tapi itu adalah sesuatu yang segera Anda wujudkan. Kemudian berikutnya kita menuntut supaya PSN PIK 2 segera dibatalkan. Permenko nomor 6 2024 harus segera dicabut. Anda sebagai presiden bisa menerbitkan Perpres atau Kepres untuk membatalkan Permenko nomor 6 2024. Buktikan saja ya kalau Anda ingin mengenyahkan musuh-musuh negara, jogos-jogos oligarki dari negara ini. Buktikan salah satunya dengan membatalkan PSN PIK 2. Kemudian yang keempat, kita minta rakyat yang sudah menderita, ditindas, diteror, dipaksa jual tanahnya, kehilangan mata pencaharian, sampai sekarang ini ada sungai ditutup Kalimalang. Anda harus minta ganti rugi kepada konglomerat, yaitu Aguan dan Antoni Salim. Antoni Salim adalah orang terkaya di Indonesia yang asetnya harus diambil untuk mengganti semua yang sudah dirugikan, yang sudah dialami kerugiannya oleh rakyat yang ada di sini, termasuk kerugian negara dengan mencaplok sungai, irigasi, laut, jalan-jalan dan sebagainya. Itu adalah milik negara yang harus dibayar oleh Aguan dan Antoni Salim. Nah, yang berikutnya kami ingatkan ya, supaya pemerintah ini mencegah terjadinya ethnic cleansing.
pembersihan etnis. Teman-teman kita yang ada di Banten ini ingin dibersihkan. Seperti yang sudah terjadi di PIK 1, 98% penghuninya adalah orang-orang Cina, bahkan yang datang dari daratan Cina. Catat oleh semua yang menyaksikan ini, kami bukan rasis, kami bukan terhadap teman-teman kita yang dari Cina, tapi kelakuan yang ada oleh pemerintah Joko Widodo itu sudah terjadi di PIK 1 dan sekarang sedang disiapkan untuk membersihkan kita semua bagi kepentingan Cina dan pendatang Cina. Ya, karena itu terakhir sekali saya mengajak kita bersatu seperti tadi disampaikan oleh Pak Said itu, mari kita melakukan gerakan nasional untuk melawan kezaliman, kejahatan yang dilakukan oleh negara PIK 2 yang dipimpin oleh Joko Widodo, Agwan dan Antoni Salim. Mulailah dengan menangkap 3 orang ini segera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saya katakan kepada masyarakat Muncung terkhususnya, orasi akan kita batasi 4 menit ya. Orasi akan kita batasi 4 menit. Saya katakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, tolong jaga kondusivitas aksi kita, aksi damai. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah mengamani masa aksi kita hari ini. Satu komando, satu tujuan. Allahu Akbar. Atas klarifikasi di media sosial yang katanya Kalimantan tidak diuruk, tapi nyatanya diuruk. Itu fakta, bukan hoax. Kami perwakilan pemuda Muncung dan masyarakat meminta untuk para pemerintah usut tuntas pengurukan Kalimantan. Setuju? Setuju? Usut tuntas. Centeng pembohong. Setuju? Usut tuntas. Merdeka. Dari awal kami minta klarifikasi kepada lurah setempat, tapi tidak datang. Betul. Betul. Jangan salahkan masyarakat turun ke jalan. Ini akibat kalian yang pada antek-anteknya. Betul. Aja udah. Buka Kalimalang. Usut tuntas. Tolong untuk para media, terus videonya. KPK usut tuntas lurah. Betul. Betul. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih atas penyampaiannya. Lalu kesimpulan disampaikan, hektaran lahan sawit telah diambil oleh Agwan Prabu. Saya katakan, saya mahasiswa Fakultas Hukum, tidak ada yang kebal hukum di sini. Biar Justia Ruwet Kailu, walaupun langit akan runtuh, keadilan akan tetap kita tegakkan, Bu. Box Polipok Day, Pak, suara rakyat adalah suara Tuhan. Hari ini saya berterima kasih banyak kepada kepolisian, tidak ada bentrok-bentrokan, tidak ada yang intervensi dari manapun. Terima kasih. Mohon maaf bagi pengendara motor, warga Muncung membuat kemacetan, mohon maaf. Ini bentuk keresahan kita sama-sama, Bapak Ibu. Mungkin tadi ada yang menyindir kepala desa yang kemana, mungkin takut, Bu. Mungkin kepala desa yang takut. Mau kemanapun dia pergi, pasti malaikat Israel akan menyebuti apa. Allahu Akbar. Oke, akan dilanjut oleh daripada perwakilan pondok pesantren, mungkin bisa didengarkan secara sama-sama. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Warga Muncung, warga Tanara, warga Banten, hidup mahasiswa, hidup rakyat, hidup masyarakat Banten, hidup masyarakat Desa Muncung.
ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir di sini, yang sudah hadir di sini dengan tidak ada bayaran, betul? Kita hadir di sini berlangkah, kita hadir di sini hati nurani kita yang melangkah tanpa ada bayaran, betul? Khususnya masyarakat Desa Muncung, ketika memang ada proyek Big 2 yang lagi digarap, ketika memang tidak ada berdampak di masyarakat Desa Muncung, masyarakat tidak akan kumpul, tidak akan demonstrasi seperti saat ini. Takbir. Saya selaku pribumi Desa Muncung, lahir di Desa Muncung, nama saya Sufi'il Bantali. Saya mengikuti terus menerus, saya berada di barisan masyarakat. Ingat, para pejabat Desa Muncung, para lurah serta jajarannya perlu diingat, ini masyarakat Desa Muncung yang berdemo di sini, berdiri masyarakat Muncung tanpa bayaran. Demi Allah, demi Rasulullah, kita di sini tidak ada bayaran, betul? Saya berdiri di sini tidak ada kebencian, tidak ada apapun kepada pihak lurah ataupun kepada masyarakat. Akan tetapi saya berdiri di sini, saya kasihan, saya mempunyai kewajiban atas nama mahasiswa. Saya sebagai pengabdian masyarakat, saya mempunyai kewajiban membela masyarakat Desa Muncung, betul? Saya tekankan kembali kepada lurah Desa Muncung beserta staf jajarannya, ingat, ini masyarakat kita, jangan diadu domba. Masyarakat kita kena dampak, lihat banjir di mana-mana. Masyarakat Desa Muncung ingin kali tersebut dibongkar kembali. Karena apa? Karena dampaknya benar-benar masyarakat kena banjir, betul? Masyarakat sudah pintar, walaupun masyarakat mendapatkan beras baik, tapi tetap menolak. Masyarakat diberi beras, tapi tetap menolak. Saya ingatkan sekali lagi kepada lurah beserta jajarannya sampai bawah, ingat Pak, ini masyarakat kita, jangan diadu domba, jangan berpihak kepada yang punya proyek, yang pengembang, itu orang lain Pak. Ingat, itu orang lain. Kita di sini hidup bersama masyarakat, setiap hari ketemu masyarakat. Saya mohon dan saya menasihati, saya berikan nasihat kepada bapak-bapak semuanya, para pejabat Desa Muncung. Ini masyarakat Bapak setiap hari interaksi muamalah bersama masyarakat. Yang sana pengembang pik, pejabat pik, itu orang lain Pak. Jangan kita terlena, tergoda oleh duit Pak. Ingat, semuanya tidak munafik, semuanya perlu duit, betul? Akan tetapi kita pala pilih Pak. Ini masyarakat kita, kasihan ya Allah. Coba masyarakat kita empang sawah dibayar yang tidak sesuai dengan harga. Saya jujur Pak, kalau misalkan saya tanya satu-satu masyarakat yang dibeli anaknya, pasti demi Allah, demi Rasulullah, pasti masyarakat tidak itu, betul itu. Karena apa? Karena keterpaksaan. Ada dua faktor masyarakat ingin menjual. Satu karena ketakutan masyarakat, keduanya masyarakat emang takut diintimidasi ataupun semacamnya Bu, baik secara fisik ataupun secara verbal. Masyarakat takut Pak, masyarakat kita dibodohi Pak. Saya kasihan pada masyarakat Pak. Bukan saya benci kepada pemerintahan Desa Muncung. Saya tidak memihak ke sana ke sini, akan tetapi saya bersama mendukung dan bergerak bersama masyarakat karena saya lahir dari masyarakat. Betul. Ingat Pak, kita mati semuanya, yang ngubur, yang ngajarin, yang nakalilin masyarakat sini Pak. Bukan proyek akuat, bukan pengembang, bukan kelemeran, bukan alergi Pak. Kita ingat Pak, coba kasihanlah sedikitnya buka hati nurani kita Pak. Kasihan, cuma tok 100-200, iya semuanya tidak menutup kemungkinan, semuanya butuh uang. Tapi kita Pak, lihat kembali masyarakat kita ya Allah, yang menjerit di bawah ya Allah,
Coba kalau ke siapa lagi kalau bukan pemerintah Desa Muncung, masyarakat Desa Muncung mau mengadu ke siapa lagi Pak? Coba buka hati Bapak, para pejabat desa. Kasihan Pak, masyarakat Desa Muncung besar karena ada beberapa proyek ini Pak. Kalau misalkan proyek ini tidak mengeluarkan dampak yang benar-benar masyarakat merasa keresahan, merasa gelisah, tidak ada demo seperti ini. Betul, masyarakat demo karena benar-benar masyarakat dari hati nuraninya bergerak ke sini Pak. Ingat, saya ucapkan kembali, saya nasihatin kembali, ini masyarakat Bapak bukan orang lain Pak. Saya saudara-saudara Bapak, saya pemuda Bapak yang harus dididik, dibimbing Bapak. Coba Pak, ini masyarakat kasihan ya Allah. Mau ke siapa lagi beliau mengadu? Masyarakat kecil ada diintimidasi, hanya bisa dibohongin Pak. Coba kasihan Pak, mau ke siapa lagi? Ingat Pak, pas pemilihan Bapak dipilih masyarakat berarti mempercayai Bapak Kepala Desa untuk membimbing, menjaga, mensejahterakan masyarakatnya Pak. Akan tetapi Bapak zalim terhadap masyarakat Pak. Coba saya tunggu Rasulullah, tidak ada kebencian kepada kepala desa ataupun staf jajaran desa sampai ke bawah. Demi Allah, demi Rasulullah. Tapi saya kasihan melihat masyarakat Pak. Banyak yang ngechat saya, baik lewat sahabat atau apa. Saya mempunyai tanggungan untuk membela masyarakat. Kasihan Pak, masyarakat dibodohi seperti ini. Malah masyarakat tidak mampu tidak mampu berorasi Pak, tidak mampu meluangkan waktunya, tidak mampu meluangkan waktunya Pak. Tapi kita ya Allah Pak, sebagai wakil aspirasi masyarakat, saya mohon ya Pak, saya demi Allah demi Rasulullah, saya tidak ada kebencian kepada kepala desa beserta jajarannya sampai ke bawah. Tapi saya bersama masyarakat Desa Muncung, Allahu Akbar. Sebelum intinya, coba tolong diresponnya Pak, jangan ada lagi masyarakat seperti ini lagi Pak. Mohon dikelarkan secara damai, aman, nyaman, masyarakat tidak dibebani sama sekali Pak. Kita mencari solusi yang terbaik, betul. Ingat ya Pak, coba ya tolong respon Pak. Mungkin banyak kekurangan dari saya Pak menyampaikan orasi, masih banyak yang saya ingin sampaikan atas mewakili aspirasi masyarakat. Akan tetapi saya terbatas oleh waktu. Kurang lebihnya Pak, kepada kepala Bapak Desa, kepala Balai Desa Muncung beserta jajarannya, bila saya salah berorasi ini, saya minta maaf Pak. Dan wabil khusus Balai Desa Muncung beserta yang hadir di sini, ketika saya salah menyampaikan orasi ini, saya minta maaf dan dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya manusia biasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, baik, terima kasih atas penyampaiannya. Mungkin akan dilanjut karena waktunya akan makin habis. Ini ada perwakilan daripada Jawara Betawi. Hari ini isu PIK 2 bahkan PSN bukan isu regional kawan-kawan, ibu-ibu, tapi isu hari ini isu nasional. Hari ini banyak sekali meliput aksi kita hari ini Bu. Saya sampaikan kepada pemerintah pusat, Bapak Prabowo, tolong lihat kita muncul hari ini Pak. Bayar yang mereka belum bayar Pak. Saya menyampaikan itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami perwakilan dari Jawara Betawi se-Jabodetabek sedikit mau mengungkapkan rasa prihatin pada saudara-saudara kami yang mungkin ya saudara-saudara kami yang ada di Banten sini. Jauh-jauh nih kami dari Betawi, dari Jakarta kemari tanpa bayaran. Ongkos sendiri, bensin sendiri, makan sendiri. Demi siapa? Demi rasa simpati dan rasa nih kasihan pada saudara-saudara kami yang dizolimi. Hei, kalian
warga muncul. Bangkit kalian bersatu. Ingat, orang Betawi sama orang Banten itu saudara. Ibaratkan satu tubuh yang sakit merasakan sakit. Kami nggak rela sampai saudara kami dijauhin. Ya, buat kalian yang mungkin kalian cuma dapat cuan cuma 200.000, kami urusan pur sendiri, ngenyangin pur sendiri, tapi kalian menari di atas penderitaan saudara kalian sendiri. Orang yang mementingkan urusan karena perutnya, harga dirinya sama apa yang dikeluarkan dalam perutnya, tahu nggak? Lihat, saya nggak heran kalau lautnya sertifikat, laut punya sertifikat, saya nggak heran. Karena di negeri ini 10 tahun dipimpin sama si Mukidi, orang nggak sekolah aja punya dapat ijazah, betul nggak? Orang nggak sekolah dapat gelar, betul nggak? Mulyono itu lebih kejam daripada Firaun, betul nggak? Sejahat-jahatnya Firaun kagak pernah mengkapling-kaplingkan laut merah, betul? Ada ini nawarin, lu pikir ini tanah Kongo? Lu pikir tanah bawa moyang lu? Sejak kapan bapak lu berjuang? Ini tanah kedaulatan negara. Puyang Kongo kami yang dulu ikut berjuang memerdekakan tanah ini. Enak-enak aja berjuang aja. Di mana harga diri lu? Apa lu gak punya muka? Ingat, kami tidak anti pemerintahan. Kami tidak anti polisi. Kami tidak anti TNI. Kami lahir dari dalam TNI. Karena yang mengalir dalam tubuh kami adalah dalam perwira. Ayah saya tunggu pensiun di Asabri, mengalir darah pejuang. Darah seorang pejuang akan melahirkan seorang pejuang. Darah seorang pecundang akan melahirkan seorang pecundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bebas Bapak, mau naik silakan. Akan dilanjut oleh Pak Ahmad, salah satu LBH yang sering speak up kawan-kawan. Ustaz. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Saya hari ini begitu bangga dan bahagia karena hari ini yang hadir di hadapan saya adalah para kesatria titisan dari Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Takbir. Saya bahagia, bangga karena hari ini putra-putra terbaik Banten, keturunan dari Sultan Ageng Tirtayasa, menunjukkan sikap kesatria, membela negerinya dan melawan penjajahan. Takbir. Saya sekali lagi bahagia karena ketakutan itu sudah punah dari rakyat Banten. Yang berbalik hari ini adalah oligarki dan para jongosnya. Mereka ketakutan mendapatkan perlawanan dari rakyat Banten dan bersiap menunggu peradilan dunia, juga azab Allah di akhirat. Takbir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Muslimuna akhul Muslim, la yaslimuhu, wala yuslimuhu, wala yahtuluhu. Ini anaknya, Bu. Seorang Muslim saudara bagi Muslim lainnya, tidak boleh berbuat zalim, tidak boleh menyakiti apalagi menyerahkan kepada musuh. Tugas sebagai kepala desa harusnya melindungi, mengayomi warga masyarakatnya, bukan menyerahkan rakyatnya kepada Aguan, bukan menyerahkan rakyatnya kepada Antoni Salim, bukan menyerahkan kekayaan hartanya untuk proyek oligarki Big 2. Karena itu Agus Purwadi ini penjahat yang sepenjahat-penjahatnya. Tangkap Agus Purwadi! Tangkap Agus Purwadi! Tangkap Agus Purwadi! Perampok itu adalah penjahat. Tapi orang yang memfasilitasi perampok, ikut mengintimidasi, memaksa rakyat agar dibeli dengan harga murah,
bahkan belum sempat menerima harga tanahnya sudah diuruk. Ini adalah penjahat super penjahat, takbir. Tapi sekali lagi, jangan hanya di sektor receh kepala desa, tapi usut pemilik proyek ini yang hari ini kita dibenturkan sesama kita oleh pemilik proyek. Kita diadu domba oleh pemilik proyek. Kita diadu oleh aparat kita, ya, itu oleh pemilik proyek. Karena itu jangan lupa untuk menuntut pemilik proyek yakni Azmuan dan Antoni Salim untuk ditangkap dan dipenjara. Jangan lupa yang mager pajak, ya, yang mager laut harus ditangkap. Yang pertama harus ditangkap mandor Mehmet, tangkap. Yang kedua Engcon Atelias Gojali, tangkap. Yang ketiga ini mafia tanah, monster mafia tanah orang paling jahat se-Republik Banten, Ali Hanafiah Lijaya. Jadi kepada Bapak Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo, segera tangkap penjahat ini. Lautnya sudah diangkat, masa penjahatnya tidak ditangkap? Kalau Pak Listio Sigit Prabowo tidak menangkap Ali Hanafiah Lijaya, maka saya minta dengan hormat kepada Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, untuk mencoba Kapolri ganti yang tegas untuk menindak Azmuan, menindak Antoni Salim dan semua cowok-cowok yang takbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Suryati. Dari mana? Dari Muncul. Tinggal di Muncul. Aku nungguin Empang, tampak tuh. Ya ketemu suaranya. Iya. Lalu ada ikannya, ada udangnya. Kan nguruknya itu nggak bilang-bilang sama saya. Di beko. Saya orang kulit. Gitu aja. Di beko tiba-tiba? Iya di beko. Diuruk, pintunya diuruk, lalu saungnya dikeruk sama beko. Ya. Lama itu? Ya, kita dari bulan apa? Bulan apa ya? Bulan yang itu ada kali. Bulan yang ada ya. Padahal suami ibu di sini setiap hari ada menjaga. Iya, enggak menjaga. Tapi menjaga aja. Oh, menjaga di tambaknya, ditambak. Itu nggak tahu atau gimana? Nggak tahu. Suami nggak tahu ya. Terus sehari-harinya ibu ya dapat penggantian nggak tuh dari udangnya atau dari ikan itu? Enggak penggantian. Enggak sama sekali. Enggak. Diuruk pun juga nggak ada dapat apa-apa. Enggak. Itu tanah ibu, Bu? Bukan, saya menghuni. Pekerja apa? Oh, pekerja. Yang punya empang tuh dapat 3 gade. Itu malam, Pak. Dia diganti yang punya empang. Belum juga. Sama yang punya empangnya tuh belum dikasih gadenya uangnya tuh. Oh. Jadi empang ini digadein ke saya tuh. Oh. Iya. Khusus enggak diganti. Belum ditebus itu. Ibu dengan adanya penggusuran ini menderita nggak, Bu? Menderita. Susah ya, Bu ya. Makan sehari-hari itu. Makan sehari-hari dapat itu kayak empang, kalau dulu ya enggak makan. Sekarang gimana tuh? Ya, uli tandur. Tandur salahnya mau gimana? Mau duruk, Bu. Namanya duruk ya bagaimana makannya ya? Jadi sekarang ibu makan dari mana maksudnya? Dari kasih anak. Kasih anak. Coba. Jadi menderita baru satu nih, baru ketemu saksi hidup ya. Tadi ada juga sih yang cerita Ibu Salma ya. Iya dekat saya itu rumahnya. Sabar ya Bu ya. Iya. Tuh, Pak Prabowo tolong dengerin nih ya. Ini suara langsung asli penduduk sini. Suara yang gedein. Bukan nih. Jadi ini warga Muncung yang menderita dengan adanya program proyek PIK 2. Jadi gini, tolong Pak Prabowo diselesaikan masalah proyek PIK 2 ini. Kalau bisa batalkan Pak, itu tangkap Azmuan. Betul. Dan selesaikan permasalahan yang terjadi di sini. Kalau Pak Prabowo, menteri-menteri Bapak tidak becus, saya bisa Pak benerin Pak. Saya ganti aja sama saya itu menteri-menteri. Ngapain jadi menteri nggak bisa ngeberesin? Pecat aja. Dapat duit kali dari Azmuan. Kasihan nih, rakyat menderita Pak. Korban langsung. Pecat aja menteri-menterinya. Orang-orang Jokowi pecat.
Pak Prabowo langsung turun tangan, lihat nih di lapangan. Ini kita lagi di Muncung nih, mendengarkan suara keluh rakyat. Banyak tanah yang tergusur, Pak. Iya, lihat deh sawah kanan kiri, sungainya ditutup. Coba, nggak bisa lagi kan orang nanti tanam padi, nggak bisa lagi kan garap sawahnya karena kalinya ditutup. Kita mati lebih mulia daripada hak kita diambil, betul? Hadir. Kami hadir di sini membersamai. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kami tidak ridho. Rakyat Banten ini dijajah kembali. Rakyat Banten ini dizalimi. Rakyat Banten ini diintimidasi. Kalau tadi banyak minta maaf kepada Pak Polisi. Pak Polisi, saya katakan, Anda adalah anak rakyat. Anda adalah anak kandung rakyat. Kalian keluar dari rahim rakyat. Maka kalian harus membela rakyat, bukan membela oligarki. Karena bagaimanapun yang memerdekakan bangsa ini adalah rakyat Indonesia. Saya mau tanya, Aguan pernah perang nggak? Aguan pernah memerdekakan bangsa kita nggak? Aguan pernah mengusir penjajah nggak? Tapi kita rakyat Indonesia, kakek kita, wujud kita, apakah mereka pernah berperang? Apakah mereka pernah mengusir penjajah? Artinya kita sebagai tuan rumah, betul? Maka pantangan buat kita untuk menyerah. Pantangan buat kita untuk mundur. Pantangan buat kita untuk menyerahkan hak kita kepada mereka. Lawan mereka. Jangan pernah takut. Kami akan selalu membersamai kalian. Dan kami akan mengeluarkan seluruh kekuatan kami untuk membantu kalian. Takbir. Jangan pernah takut, saudara. Wong Banten. Wong Banten. Wong Banten. Sudah banyak guru-guru kita mengajarkan bagaimana kita mempertahankan hak daripada kita. Mempertahankan hak kita sekali lagi adalah kewajiban kita dan menjadi jihad fisabilillah. Jangan pernah mundur, jangan pernah takut, jangan pernah merasa letih, jangan pernah merasa iba dan lain sebagainya, karena kita mempertahankan hak kita. Kalau ada mereka yang coba-coba kurang ajar di kampung kita, maka kita harus mengusirnya, betul? Saya mau tanya, ada lurah di sini? Ada lurah nggak? Alangkah baiknya dari sini langsung ke kantor lurah. Langsung ke kantor lurah. Minta pertanggungjawaban lurah apa yang sudah dilakukan kepada rakyatnya. Padahal mereka kita pilih, betul? Karena malah mengangkangi rakyatnya sendiri. Mereka enak-enakan dengan kemewahannya, betul? Sementara rakyatnya menderita, sementara rakyatnya menangis, mereka asik dengan kemewahannya. Maka datangi lurah, datangi camat, mereka harus bertanggung jawab, betul? Yang setuju angkat tangan. Yang setuju angkat tangan. Yang setuju angkat tangan. Siap kita untuk menggotok lurah. Siap kita untuk mengarak lurah. Siap kita untuk menelanjangi lurah. Siap kita untuk mengadili lurah. Takbir. Jangan macam-macam sama wong Banten, betul? Banten gak akan pernah takut mati, betul? Jangankan cuman golok, meriam menjadi lawan, betul? Iya. Siapa yang nggak tahu Banten dengan debusnya, betul? Jangan cuman golok, gergaji besi aja dia nggak mempan, betul? Mana tukang debus? Iya tuh, tukang debusnya banyak. Ya, kalau macam-macam santet aja udah. Setuju? Merah macam-macam santet, setuju? Camat macam-macam santet, setuju? Benar. 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 Nggak ada hukumnya tuh. Kalau antum bawa pisau golok ada hukumnya. Betul. Tapi kalau santet ada hukumnya nggak? Melawan kezoliman dengan kezoliman lebih baik. Betul. Dia zolim kepada kita. Dia mengintimidasi kita. Dia mengancam kita. Padahal pakaian dia, gaji dia, kita yang bayar semuanya. Betul. Kita bayar pajak. Betul. Apalagi pajak mau dinaikkan sekarang 12%. Udah naik. Mereka kita bayar. Mereka kita gaji. Kenapa mereka mengintimidasi kita? Mengapa mereka ingin merampas hak kita? Maka saatnya rakyat Banten bersatu.
Desa Munjung harus bersatu. Uang Banten, uang Banten, uang Banten. Dengan adanya PIK 2 ini di Banten terbongkar semuanya, saudara. Kita lihat sudah berapa banyak yang ada di perairan laut Indonesia sudah dikuasai oleh mereka. Artinya pertahanan negara kita terbaiknya ada di laut. Tatkala lautnya dikuasai oleh Cina sialan, maka pertahanan kita akan dilumpuhkan oleh mereka. Kalau pertahanan negara kita sudah dikuasai oleh mereka, mau apa lagi kita? Sudah kita dengar bersama bagaimana 4 angkatan sudah ada di dalam PIK sana. Hei para angkatan, baik darat, laut, udara, dan kepolisian, kalian adalah anak kandung rakyat. Maka kalian harus berpihak kepada rakyat. Jangan kalian berpihak pada oligarki. Oligarki tidak pernah berjuang. Oligarki tidak pernah memerdekakan bangsa ini. Mereka adalah rampok, mereka adalah perampas yang wajib kita usir bersama, saudara. Setuju? Setuju? Siap bersatu, siap kompak, siap datang ke kelurahan, siap datang ke kantor desa. Benar, ya benar. Ntar kami tangkap polisi gimana? Ntar kami tangkap polisi gimana? Ntar ditangkap polisi gimana? Benar, benar. Uang Banten, uang Banten, uang Banten. Takbir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aktivis penggiat hak asasi manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab jauh-jauh dari Jakarta bersatu dengan warga asli Munjung, betul? Hari ini kami nyatakan proyek ini kami segel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One K1 TV1